Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila kami masyayikhina Syekh Masyari Abdurrahman Wahid. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi darini amin. Sampai surat An-Nahl ya? Pas awal kan? Suratun Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kang. Ini maaf saya lagi serawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman-Nya itu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nahl. Nahl itu kan salah satu binatang yang banyak manfaatnya. Kata santri saya katanya sangat unik. Ya unik lah. Ilernya aja buat rebutan kan sekarang berapa tuh sekilonya? Ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Kalimatnya madi, tapi sebetulnya belum datang. Kalimatnya past tense. Ata telah datang, padahal belum datang. Ada yang mengatakan amrullah itu as-sa'ah, kiamat. Orang apa pada ribut ente? Yahudi kalah kiamat, burung gagak manclok di mana kiamat. Ini tanda-tanda apa? Mekah banjir kiamat. Itu Islamic Center lagi kebanjiran nggak ribut kiamat. Gampang benar mengatakan kiamat. Itu tanda tanyanya itu ada ilmunya. Saya tadi habis bertengkar sama Super Taxi gitu kan. Yang goblok kan orangnya nggak langsung dikit-dikit memponis kiamat, memponis. Ditanyakan apa itu ilmu kiamat, gitu loh. Kan sudah ngomong amantu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi. Udah, kita tuh kan akhirnya kan kita bahwa nanti itu ada hari kiamat.
Hari kiamat surga itu kan bangsa ilmu gaib yang nggak kelihatan. Ya, tapi kan kita harus tahu dan pasrah kepada Allah SWT. Tanda-tandanya baru kita pelajari. Sekarang muncul ada laut pembatas warna antara Pasifik dengan samudra ini pecah gitu. Artinya begini, ada lautan itu yang asalnya dari es yang dari atas apa tuh. Yang ada airnya yang dari bawah. Yang satunya air dingin, yang satunya membuat ada batasnya kelihatan, yang satu biru, yang satunya putih. Ribut tanda-tandanya apa? Ya memang nggak baca sih surat yang namanya surat Ar-Rahman, dibaca dong surat Rahman itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala itu dari apa yang kamu syrik. Itu tujuannya tetap satu. Allah tusyriku billah, jangan syirik kepada Allah. Jangan sekali-kali mengatakan Allah gitu loh. Inna. Iblis saja saya ceritakan, balik lagi ceritanya iblis. Iblis itu tidak mensyirikan Allah tuh. Cuma nggak tunduk aja. Yang gawat kan Fir'aun. Manusia itu. Ana rabbukumul a'la, udah selesai gitu. Apakah ada Fir'aun lagi? Ada gitu. Fala tasta'jiluhu. Yunazzilullahu ta'ala al-malaikata birruhi, dengan membawa, bukan Rohul Qudus, dengan membawa wahyu untuk menjelaskan kepada umat, tetapi alama yasha min ibadihi. Dari sekian banyak hamba Allah, ada salah satu yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja anziru. Tugasnya tuh nadhiran wa basiron. Tidak memaksa. Hanya memberitahu, api itu panas, es itu dingin, begitu. Tapi tetap ada satu tugas pokok, annahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fattaquni. Tetap misinya yaitu la ilaha illallah. Kan selalu dibaca di sini, tulu dzikri fa'ala manahu la illallah, la illallah. Khalaqas samawati wal ardi bil haqq. Telah menjadikan langit dan bumi bil haqq. Ada, sudah kelihatan kan? Apa sih? Untuk apa sih menjadikan ta'ala begitu tuh? Ini para ilmuwan itu sebetulnya harus begitu, ilmuwan Islam itu. Ta'ala amma yusrikun. Bedanya para ilmuwan Islam dan non-Islam itu harus bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Intinya kan ta'ala amma yusrikun. Maha agung. Allah itu tunggal. Itu saja kok yang nobel yang dicari oleh umat Islam. Itu kalau itu kan cuma harga aja kan. Kamlaud. Kayak Romli itu kan dapat hadiah Nobel. Cuma N yang nggak ada,
ganti K, Kobel. Allah mengatakan khalaqal insana min nutfatin. Apa itu ayat apa tuh? Bahwa manusia dijadikan mimma indafik. Apalagi kan ekstrim bener itu Quran. Kalau min nutfatin masih mending ya. Kalau sudah mimma indafik, nyatanya iya. Air yang menjijikan. Ente kalau ngeprot aja ribut tuh. Yang ngeprot atau diprotkan gitulah, gitu kan. Itu kan saru itu kan. Kalau awalnya di kan berarti sengaja artinya ya. Kalau awalnya gitu nggak sengaja ngeprot gitu ya. Kalau di kan dipaksakan gitu kan. Banyakan download puyeng ya pakai di ya awalnya kan. Ketawa ya. Khalaqal insana min nutfatin. Fa idza huwa hasimun mubin. Tadinya kan itu min nutfatin atau mimma indafiq. Sekarang susah diaturnya. Itu gimana tuh coba? Hasimun mubin itu begitu apa tuh artinya tadi itu kan? Ya. Fa idza huwa hasimun mubin. Itu air Allah mimma indafik. Bakalan kamu itu dari mimma indafik. Ada kira-kira bakalan kamu itu kamu sendok dicampur sama es campur ada nggak kira-kira? Kecuali yang hobinya bikin kemat, bikin mahabbah bisa catat itu. Mahabbah itu dari mimma indafik. Tajam. Saya kalau jadi jandanya sih gua ambil itu mimma indafiknya Romli. Gua aduk pakai es cendol, ikut dah sampai kepentut-pentut. Cuma nemunya di mana gitu kan ya. Sarung udah direndam semua. Alasannya siapa sih yang ngompol di sini gitu kan. Kalau tadi ya itu. Tapi apapun bentuknya di sini, hatta idza balaghatil hulqum, pintu surga selalu terbuka. Enak kan jadi umatnya Nabi Muhammad. Coba tadi Iromazatil Aimad jadi kaumnya Samud. Langsung aja malam ini kejadian, besok ditumplek. Selesai. Ente joget-joget di GPK udah bayar, joget-joget, ya kan? Besoknya nggak ditumplekin, nggak diapa gitu kan? Masih ada. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Habis wa khalaqal insana wal an'ama. Binatang. Khalaqaha lagu fi adifun wa manafi'un wa minha ta'kulun. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tapi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu membuat sesuatu itu tidak cuma-cuma. Mesti ada gunanya. Buktinya antara terong dengan kecubung. Kecubung masih kamu singkir-singkirkan, masih butuh kan, malah sekarang mahal. Ente supaya tidak ditangkap, tanamlah. Daripada nanam gajah, nanam kecubung masih bisa. Masih ada yang terima. Mau saya antarkan ke kota, ada langganannya. Mau Ram, lumayan buat pemasukan. Nanam kecubung sini di lantai 3 sana tuh, itu kan. Iya kan? Masih berguna nggak tuh? Wah, berguna.
Lah orang saya dulu, adik saya kena penyakit hati gitu kan, pergi ke Glodok beli obatnya 1 kapsul, 3 kapsul harganya 70.000, saya buka isinya undur-undur, bahasa Cirebonnya bungkang. Saya mangkel kan, mahal-mahal kok isinya begitu. Terus ingat ayat itu, wa khalaqta hadza batila. Masa sih undur-undur itu? Benar ke tabib saya. Tabib saya masih kenal sekarang. Karena saking langganannya gitu. Oh, Pak undur-undur. Kampung ente kan banyak kan, kalau rumah belum jadi baru ada pasirnya. Ya kan biasanya pakai ludah, cuit gitu, kilik-kilik tarik dapat, kilik-kilik taruh. Tak kamu orang kota Ram, jadi nggak tahu itu bungkang. Undur-undur tahu nggak? Kali orang kota. Undur-undur nggak tahu, tapi ketua yang tahu. Ada wa minha ta'kulun, yang bisa dimakan. Nantinya tuh pengertian yang bisa dimakan tuh yang bagaimana. Tapi intinya begini, kalau lima takulun kita cari yang halalan thayyibah. Bab makanan menurut fikih sapi itu ketat, rinci sekali gitu kan. Kalau ente doyan tutut ya silahkan doyan tutut, tapi sapi tidak membenarkan mangan keraca. Kalau bahasa Cirebonnya keraca, kreco, tutut. Tapi kalau kerangnya yang di laut seperti kijing, di sawah kijing. Kenapa? Karena dia hidupnya di dua. Keraca itu hidupnya di dua, keong mas itu di dua. Dibiarkan di ember sore juga masih jalan-jalan. Bekicot, ente katanya enak kayak lidah sapi. Enak sebetulnya kan, ya silakan. Saya katakan saya tidak. Karena di Syafi'i juga mengatakan yang menjijikkan, yang mempunyai kuku, yang tajam kukunya maksudnya, paruhnya tajam. Itu yang ambil tuh dipilah-pilah gitu. Karena sementara ada, saya lupa kitabnya, pengaruh makanan terhadap jiwa. Ya mari kita coba gitu kan. Nih anak pengajian ini sebelah sini makan babi gitu kan, percobaannya sebelah sini enggak. Sengsu. Ya sengsu kan lagi kemarin kasus yang di Subang itu. Mungkin dicoba gitu kan, 6 bulan aja. Kira-kira di sini nggak bisa jenggong apa di sini bisa jenggong gitu kan? Ya udah yang agak-agak halal tapi makruh. Nanti di sini walhail kuda, daging kuda gitu kan? Ya silakan gitu loh, dicoba kalau mau. Gajah sih agak repot, cacing ente. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrihun. Ini cerita tentang binatangnya. Yang kalau sekarang itu kendaraan kan bukan hanya Jamal saja ya. Namanya sudah Alphard. Pajero itu asalnya kata Kiai fujuro gitu kan. Perbuatan yang buruk itu fujur. Jadi nggak bisa ngomong fujur, Pajero gitu. Kiai nggak punya mobil aja itu sih kan. Watahmilu, binatang tuh ada yang buat mengangkut. Atqalahum, ya sekarang ganti bulldozer gitu kan. Yang saya masih nggak ngerti itu
Kita dianjurkan belajar memanah, berenang. Nabi Muhammad ketika ngajarin kita berenang itu lautnya sebelah mana? Ya memang deket sih dengan lautnya gitu kan. Tapi kan jarang empang gitu kan. Satu itu kan. Gimana sih orang zaman dulu latihan sibahah, berenang gitu kan. Ada nggak denger nggak ceritanya gitu? Terus kalau Nabi perang menang itu jangan ngatakan itu bantuan Allah dulu ya. Gaya berantemnya itu bagaimana haram? Itu loh saya pengen tahu gitu kan. Kalau ente kan tahu kan. Di Angling Darmo tuh kalau ngilang nggak bisa balik ke cantol barongan pring gitu kan ada kan. Iya, itu kan saya tuh pengen tahu loh, pengen ngobrol sama Arab itu tuh bangsa begituan gitu kan. Orang kalau kita nonton silat tuh zaman dulu, saya waktu di Mesir masih zamannya bukan wangi udah naik. Zaman Bruce Lee ya. Itu kan kalau ngeliat cat. Yang sebelah saya tuh Musmaul, nggak mungkin tuh katanya gitu kan. Orang satu lawan sekampung gitu kan. Film silat kan begitu. Biar orangnya krempeng kayak Dadang itu menang, kalau waktunya menang. Ada aja tuh jurus apa begitu kan. Arabnya ngomong Musmaul. Ya iya Musmaul, tapi ente ilmunya apa bisa menangan itu kan. Apa naik kuda bareng-bareng rame, bagaimana gitu Pak? Artinya teknik perangnya itu bagaimana? Ya kalau pakailah taruh Nabi Muhammad ketika itu perang Khandaq, ada lubang supaya itu dia kejeblos, masuk akal kan? Ketika bawa pedang itu gimana? Kan mungkin ada sahabat yang bisa terbang itu ya mungkin gitu kan? Nggak diceritakan di lanjutan itu. Jangankan tentang itu, tentang negosiasi perangnya aja kita nggak tahu. Yang diutus itu nggak tahu kan. Sahabat Umar bin Khattab ketika ngutus Amr bin As di Mesir kan masih kekuasaannya Rom. Ada surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum ila adal ardi kan, bener kalah kan. Malah belum datang dia udah nyerah. Iya kan? Itu jadi gimana cara negonya kira-kira? Bisa nggak Palestina begitu tuh? Ternyata kan enggak. Sama Netanyahu aja Palestina habisin gitu. Walaupun udah kalah sebetulnya. Yang saya lagi ambil pusing lagi kan. Makin sini doanya orang Islam kok nggak dijabai ya. Saya tuh mikir gitu loh. Kira-kira sedunia umat Islam mendoakan ke Palestina? Iya kan? Turut prihatin. Tapi kok nggak dijabai? 3 bulan masa berdoa 3 bulan nggak? Apalagi doa ente itu kan pakai hijab lah pakai apa? Coba. Kita harus pakai paspor, hijabnya dikirim ke sana. Pakai visa ke Palestina. Ini bukti apa? Kenapa nggak selesai gitu loh? Isyarah apa itu kan? Ya kasihan saya dengan itu kasihan gitu kan. Apanya itu kan? Apa kurang rakyat? Ya udah apa macam-macam saya nggak ngerti itu. Sampai saya baca buku-buku yang ketika kejadian perang zamannya Anwar Sadat. Mengapa dia negosiasi sama Israel perang sehingga Sinai bisa dikembalikan? Itu. Sinai bisa dikembalikan, Palestina diacak-acak. Nah itu apa gitu? Kayak waktu zaman awalnya reformasi. Bagaimana ya tanah Jawa ketika Mataram pertama dari Mataram kuno menjadi Mataram Islam? Itu saya kebayang di reformasi itu.
Apa yang dilakukan? Saya nggak ketemu itu malahan. Dengan gayanya kami sekawan bikin namanya Festival Wali Songo. Nggak taunya maling semua isinya gitu kan. Setelah Surabaya Expo, Wali Songo Expo. Bayangan saya kan santri se-Jawa Timur ditarikin untuk menyaksikan Wali Songo Expo itu 1000 setiap pesantren mengirimkan orangnya atau santrinya 300 malah lebih. Sudah untung. Nyatanya buntung. Waktu itu untung aja masih dapat bantuan dari menteri yang kaya gitu kan. Bayangan saya itu waktu zaman Habibie itu kan itu, wah ini yang dipegang Habibie nih. Husnudon aja gitu kan. Ini kan ada perubahan Mataram kuno menjadi Mataram Islam. Jaya di Jawa. Nah, taunya Jaya itu merek toko. Lam takunu balighi illa bisyakil anfusi inna rabbakum la raufur rahim. Bisyakil anfus, tekanannya itu. Ya sebetulnya sih bisa dikatakan dengan susah payah ketika hewan-hewan itu diberi beban untuk mengangkat sesuatu untuk perjalanan kita dalam rangka melaksanakan ibadah umroh, haji dan peperangan. Kan nggak gampang itu ngeloader itu tuh, udah dicerahkan begini. Wa tahmilu aqulukum ila baladin, gitu kan. Bawa yang berat-berat pindah ke negara lain. Lam takunu illa bisa tidak bisa diangkat kecuali dengan kesungguhan untuk menariknya. Artinya kan didukung oleh sarana dan prasarana. Bangun sepanjang-panjang ini ada yang tidak bisa menggunakan jalan tol. Ceritanya kan macam-macam sekarang kan. Ini begini. Dulu Taman Mini itu dikecam habis-habisan. Sekarang anak cucunya suruh berangkat ke Taman Mini pada berebutan. Irul gitu. Mbaknya Irul waktu dulu nentang Soeharto habis-habisan itu. Sekarang cucunya, Rusana lo paling murah. Taman Mini kan. Iya. Lupa dulunya tuh. Wal khayla wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina. Ya udah, kalau yang bangsa yang bisa dipakai di ini Alphard, Pajero hanya untuk dinaikin, hanya buat gua pakai Pajero walaupun tahun 2000 gitu kan, tapi yang tulisannya kan Pajero gitu kan. Saya ngelihat mobilnya Rano Karno tuh bukan oplet ternyata. Apa tuh kalau yang mobil mereknya B itu depannya kan mahal sekarang itu. B, depannya B itu apa? Bentil apa Amerika itu. Itu kan yang mahal. Bukan oplet ternyata. Oplet kan bikinan Jerman dari kata-kata Opel. Ya kan? Kalau ada ET itu mesti barang kecil. Cigar, cerutu, tapi sigaret. Rokok ET yang kecil. Oplet.
Maisonette, maison rumah. Kalau maisonette rumah kecil. Mamat gede. Memet ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau mamat gede, memetnya nggak ada. Kan begitu, memet. Itu sama itu golongan begitu. Wa yahluku ma la ta'lamun, dan Allah buat itu Anda tidak tahu apa kegunaannya, banyak. Ayo lanjut. Wa 'alallahi qasdus sabil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jair. Walau syaa lahadakum ajma'in. Walladzi anzala minas samaa'i maa'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi az-zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-'anaba min kulli samarat. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembala ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untukmu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Bagi orang yang berpikir. Wa 'alallahi qasdus sabil. Kalimatnya tuh gitu, wa 'alallahi qasdus sabil. Tapi tetap wa 'alallah yang didahulukan itu lafadznya Allah. Jadi segala perbuatan kita terus semuanya tertuju kepada Allah gitu loh maksudnya. Artinya kalau setelah itu wa minha jair, berarti wa 'alallahi qasdus sabil, ada yang benar dan ada yang jelek. Sama saja kalimatnya itu hadza siratul mustaqim gitu. Ini loh jalan yang benar kata Allah. Di sini wa 'alallahi qasdus sabil. Jalan, orang kalau melalui jalan kan itu kan mesti harus tahu arahnya kemana jalan. Ya kan? Apakah kita kalau sudah jadi lawalata atau seorang sabilillah itu tidak membawa sangu? Ada kan sangunya. Masa kamu ziarah ke sana nggak bawa duit, nggak ada apa, kan mesti ada kan seperak 2 perak. Walaupun bawa rokok coba koreknya aja kan nggak apa-apa gitu kan ya. Lagi-lagi minta ke tetangga lagi. Ayat yang lain mengatakan ya bani Adam, qad anzalna 'alaikan libasan. Aku turunkan pakaian. Pakaiannya itu apa? Orang hidup itu pakaiannya apa? Yuwari sawatan, perlunya pakaian itu adalah menutup segala auratmu. Warisan walibasu taqwa. Nah, berarti bukan ditulis situnya tuh. Nih, takwa itu kan baju takwa itu kan. Tadinya kan gitu, baju takwa, bukan itu. Secara materi itu, tapi pengertikan dua risawatiku, menutupi segala kesalahan kamu, dosa kamu.
Udah, itu sudah tahu semua, manusia itu udah diajarin semua. Dadang aja ngerti kok. Coba aja Dadang pakai sempak keluar, nggak dibilang gila, gila lah. Digila-gilain sama janda sebelah gitu. Walau syaa lahadakum. Kalau tidak syaa, ya tidak menunjukkan. Semuanya kuasaan Allah. Tapi kita kan permintaan terus selalu mendapatkan ihdinas siratal ikhtiar kita. Allah juga bisa bikin manusia itu nggak ada yang macam-macam, satu Islam semua bisa. Bisa. Iman semua bisa. Tapi kenapa Allah selalu wala yazaluna mukhtalifin? Terus ada yang berbeda. Sehingga perbedaan itu adalah merupakan hikmah. Yang lain itu adalah perpecahan firqah. Ya bahaya kalau ngikut Dadang semua gitu kan. Maunya hamburger semua, kan kiamat kan ya. Ya sekali-kali lah bubur ayam kamu telan gitu kan. Toh nggak bertulang bubur ayam tuh ya. Walladzi anzala minas sama'i ma'an minhu syarabun wa minhu syajarun fiha tusimun. Cuma umat Islam banyak sekali memahaminya itu hanya ya udah air turun dari ini terus bablas gitu kan. Padahal yang menggunakan air paling banyak itu adalah orang Islam saya katakan. Tok wudhu kira-kira berapa liter tuh? Wah, berapa wudhunya model rubuh supi. Habis berapa liter tuh? Aku gak karuan-karuan gitu. Apalagi mandi wajib. Selangkangan aja udah 10 liter gitu. Yumbitu lahu zar'a wa zaitun wan nahil wal a'nab gitu kan. Wa duren, wa semangka gitu kan. Enggak ada di sini nih. Bingkul samarat, maksudnya duren itu bingkul samarat sini nih. Inna fi dzalika la ayatul tafakkarun. Li fi dzalika la ayatil qaumi yatafakkarun. Padahal di sini kan saya bawa tanaman, ada tanaman sorga tuh. Karena yang di sininya nggak ada yang berpikir nggak bisa dikembangkan. Ada tuh tin, watini wa zaitun. Di Quran tuh nggak ada waduren, wa kecubung, nggak ada. Watini wa zaitun, wa turi sini, makanan sorga. Kamu nggak mikir. Siapa tahu dengan zaitun tin itu digosok-gosok rambutnya cupul gitu, gondrong gitu. Mikir gitu loh kira-kira, barangkali usaha gitu kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki